kembali lagi di video aku. Dan di video kali ini aku akan bahas seputar story aku sampai akhirnya aku keterima magang di Singapura. Kenalin dulu, nama aku Ina, aku dari Teknik Biomedis ITB Angkatan 2019. Jadi alhamdulillah beberapa minggu kemarin itu aku ikut satu program dan akhirnya aku keterima magang di Singapura. Aku juga sangat excited untuk tell a story about that karena ini tuh perjuanganku sampai bisa keterima tuh banyak banget aku laluin gitu. Jadi aku harap buat yang penasaran, tolong jangan skip dan nonton sampai akhir karena aku bakalan cerita secara detail. Nama program ini tuh namanya NOC atau kepanjangan dari News Overseas College. Jadi di program ini tuh NUS itu mengadakan kerjasama dengan ITB dengan menawarkan dua program. Kalau kalian lihat di postingan ini, nah bedanya apa di sini? Jadi bedanya di sini tuh kalau exchange plus internship itu kalian berkesempatan untuk student exchange di NUS plus sekaligus kalian berkesempatan untuk magang di salah satu company yang ada di Singapura. Dan aku keterima di program yang pertama ini yang aku ikutin. Terus yang kedua itu adalah program exchange plus scholarship. Itu adalah program yang kalian student exchange sekaligus nanti kalian bisa lanjut S2 beasiswa. Nah, dua program ini sangat menarik tapi cuma bisa diikutin salah satu ya. Jadi di sini aku sempat bingung. Pas awal-awalnya tuh aku bingung gitu pengen yang mana, satu atau dua, karena menurutku semuanya ini bagus semua gitu. Yang pertama kalian bisa dapat pengalaman magang gitu di Singapura, terus yang kedua itu kalian bisa lanjut S2 gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan pilihan untuk pilihan pertama aja karena untuk pilihan kedua lanjut S2 menurutku jurusan yang ditawarkan juga agak bukan dibilang aku nggak suka, tapi aku masih belum tahu gitu pengen masuk ke ranah mana habis lulus. Apakah aku pengen ngelanjutin karir aku di bidang biomedis atau mungkin aku beralih ke bisnis gitu atau apa gitu, karena aku masih bingung dan aku juga masih bingung kalau mau S2 mau jurusan apa. Akhirnya aku kayak mending cari pengalaman aja magang di luar negeri gitu. Ini aku ikut program magang ini bukan diam-diam. Ini aku ngajakin teman aku pas programnya itu keluar, itu aku share ke beberapa grupku, terus aku ajakin temanku kayak ayo daftar, kayak bagus nih programnya. Dan aku juga sempat bingung kan kayak daftar nggak ya. Dan akhirnya mungkin nggak tahu teman-temanku kayaknya nggak ada yang tertarik gitu. Dan di sini tuh kuotanya cuma 10 orang yang diambil, jadi ini juga ada seleksinya gitu lah. Jadi aku cerita prosesnya dulu. Jadi deadline-nya tuh tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Pokoknya bulan Maret gitu lah. Dan kalau kalian tahu, awal tanggal segitu tuh aku lagi ngapain? Ya, aku lagi nonton konser di BSD. Jadi waktu itu aku di BSD dari tanggal 3 sampai tanggal 6 di hotel. Dan sebenarnya aku udah prepare sebenarnya. Aku udah nyiapin beberapa berkas, tapi waktu itu kan aku masih kayak 50-50 pengen ikut atau enggak gitu. Karena aku ngerasa kayak pasti seleksinya nih susah gitu. Kan cuma diterima cuma 10 orang gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak aduh, kayak aku minder duluan kan, tapi aku jadi jaga aja, aku bawa laptop gitu. Dan kalian tahu kalau misalkan waktu nonton konser itu kan capek pas pulang. Terus waktu itu aku juga ketemu beberapa teman karena aku di sana sharing di hotelnya tuh kayak ngobrol gitu. Jadi kayak aku nggak ada persiapan untuk ngurus berkasnya, terus nyusun CV ku lah, terus nyiapin berkas-berkasnya juga. Dan akhirnya aku kelewat untuk daftar itu. Berkas yang dibutuhin apa aja, itu kalau nggak salah seingatku itu disuruh kumpulin CV, terus di transkrip nilai, sama sertifikat bahasa Inggris, terus ada dokumen kayak yang harus ditandatanganin orang tua gitu lah. Aku baru ingat itu pas aku balik dari Bandung dari BSD ke Bandung, di bus itu aku baru ingat
ya ampun aku lupa daftar gitu kan, aku langsung panik gitu kan, kayak ya padahal aku pengen banget gitu kayak ikut program ini, tapi aku telat daftar. Nah, dan akhirnya pas di perjalanan kayak aku agak bimbang gini karena eh, aku tuh kelewat berapa hari ya, kelewat 2 hari atau 3 hari gitu kalau nggak salah itu tanggal 6. Dan karena aku orangnya nekat, ya ya udah coba aja gitu. Jadi akhirnya karena aku juga lumayan dekat, nggak dekat sih, cuma aku tahu kontak yang ngurus itu di fakultasku. Jadi seleksinya itu fakultas dulu, terus nanti kalau lolos fakultas nanti bakalan diseleksi gitu sama IRO-nya. Nah di situ karena aku tahu kontak yang harus di fakultas gitu, aku akhirnya WA dan akhirnya diizinkan gitu. Aku seneng banget karena masih bisa daftar gitu. Aku disuruh kayak coba kayak daftar sebelum jam 12 gitu, aku disuruh submit jam 12. Nah kalau nggak salah waktu itu jam 12 itu aku masih di bus, jadi aku ngerjainnya di bus sambil nugas gitu. Dan jam 1 itu aku ada asisten juga di kelas, otomatis kayak pas nyampe di sini, pas kalau aku nunggu nyusun berkasnya pas nyampe di kosan itu udah gak ada waktu lagi. Dan akhirnya aku ngerjain di bus dan itu nggak nyaman banget gitu loh, kayak aduh. Sebenarnya nggak ada apa-apa yang harus aku persiapkan karena transkripku udah ada jauh-jauh hari. Terus untuk dokumen kayak sertifikat bahasa Inggris juga udah ada gitu. Yang selesai ini pas nyusun CV-nya gitu, ada beberapa yang harus aku benerin juga, jadi itu memakan banyak waktu gitu. Akhirnya alhamdulillah aku berhasil submit, tapi setelah submit itu aku nggak berharap apa-apa, kayaknya aku telat dan udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Aku benar-benar pasrah, yang penting aku udah mencoba, mau itu gagal atau enggak ya udahlah. Dan kalau misalkan gagal juga ya berarti bukan rezeki, karena waktu itu aku juga niatnya tuh 50-50 gitu loh mau ikut karena kelewat minder duluan. Akhirnya beberapa minggu kalau nggak salah aku dapat WA sama email juga sama yang ngurusin itu, kayak mentor dari NUS-nya, manajernya gitu, yang bakal ngurus-ngurus kita semua anak-anak ini, perwakilan dari setiap kampus ini. Itu nge-email aku kayak congratulations gitu, kamu terpilih menjadi perwakilan ITB. Aku kaget dan aku senang banget di situ karena aku berhasil menjadi satu dari 10 perwakilan ITB yang masuk di program ini. Jadi akhirnya waktu itu aku udah bahagia banget kan ya. Aku um, nelpon orang tuaku gitu kayak aku keterima magang di Singapura sekaligus student exchange di situ. Aku langsung ngomong sama orang tua aku tuh kayak aku mau ke Singapura karena aku pikir kalau misalnya kita udah masuk nih kuota 10 orang dari TB itu kita udah pasti masuk di program itu gitu. Tapi ternyata enggak guys. Jadi masih ada seleksinya lagi. Ya ampun, sumpah. Tuh aku kayak udah seneng banget gitu, kayak aku mau ke Singapura gitu. Tapi tiba-tiba kayak, hah, ada seleksinya lagi gitu. Kayak, ya ampun, kayaknya ini susah. Dan seleksinya ya ada kampus-kampus luar juga. Jadi aku mencoba untuk positive thinking gitu, kayak mungkin seleksinya gak terlalu susah gitu. Dan ya mungkin semua orang bisa apa ya, bisa dengan mudah masuk gitu. Dan di sini tuh seleksinya ada dua. Jadi kan programnya di sini tuh kan student exchange sama internship. Nah jadi seleksinya tuh kita harus keterima di dua-duanya gitu. Jadi kita daftar lagi di admissionnya NUS. Nanti kalau kita keterima student exchange, terus kita daftar lagi di salah satu company nanti yang kita bakal dikasih list company yang kerja sama NUS, terus kita daftarin di situ. Dan kalau misalkan kita lolos di company itu, baru kita dinyatakan kita resmi secure di program ini gitu. Aku mikirnya tuh kayak kita langsung keterima, terus kayak langsung dipilihin gitu, kayak kamu dari CV-mu nih cocok di company ini gitu loh. Aku kira kayak gitu. Ya, aku mikirnya ya udahlah ya, kayak mungkin uh, peluang peluang keterimanya tuh juga gampang. Dan ya
pokoknya tuh aku masih mikir kayak, oh, seleksinya cuma formalitas gitu loh, kayak aku pilih company ini pasti langsung kayak keterima, karena universitas yang berpartisipasi tuh juga dikit, dan satu universitas itu kurang lebih ada kalau misalkan masing-masing 10 ya, kalau nggak salah ada 5 univ yang partisipasi waktu itu, jadi ya kurang lebih 50 orang lah yang bakalan bersaing sama kita, dan list company-nya tuh banyak banget, ada 100 lebih, dan kayaknya gampang lah gitu, aku mikirnya kayak gitu, ya gampang lah, kayak saingan gue cuma 50 orang gitu ya, dan company-nya ada 100 lebih, tapi no. jadi, jadi ternyata tuh pendaftaran apa ya, magangnya itu, pendaftaran magangnya tuh sama kayak kita daftar di company lain. Jadi kayak misalkan aku daftar di company X, itu aku nggak cuma bersaing sama teman-temanku yang ngambil company X, tapi aku bersaing sama seluruh masyarakat Singapura yang daftar di company X juga. Dan ya coba bayangin aja gitu, kayak kalian pendatang, kalian daftar nih ke company ini, pasti ya kalian bukan prioritas dong, pasti prioritas itu orang di sana dulu. Dan kita juga tahu di sana tuh pakai bahasa Inggris, dan ya gimana ya, bahasa Inggrisku aku ngerasa nggak terlalu bagus gitu, jadi aku mencoba untuk tetap tetap tenang. Jadi awal-awal itu yang pertama, minggu ini belum milih company ya, waktu itu kita diajarin buat CV, jadi CV kita tuh direvisi, dan yang paling aku suka di sini tuh adalah mentorku yang tadi aku sebut, yang kayak kayak manajer yang semua ini, dia tuh ngerevisi ini kita, CV kita satu-satu gitu. Jadi aku dikirim balik CV ku, bukan dikirim balik sih, kita disuruh buat CV baru pakai template yang dia udah buat. CV-nya tuh ada 4 halaman, itu banyak banget. Itu kita cuma dikasih 3 hari buat ngisi itu. Ampun, buat CV baru lagi gitu loh, kayak melelahkan banget. Itu di CV-nya lumayan bagus sih, karena di sana tuh udah ada template-nya, jadi sisa minda-mindahan juga, jadi nggak terlalu sulit. Setelah itu kita kirim, dan kurang dari 1 hari itu udah dapat balasan. Itu aku tuh mikir kayak, aku dulu pas magang kemarin tuh sering direvisi kan CV ku. Biasanya tuh direvisi tuh cuma terkait kontennya aja, kayak mungkin ini kamu ganti jadi apa gitu, cuma direvisi kayak minor doang. Tapi tuh bener-bener kayak yang direvisi tuh setiap kata yang aku ucapkan gitu loh, kata yang aku tulis di CV itu. Jadi misalkan di CV tuh aku tulisnya pakai simple present, nah itu mentor aku tuh koreksi kayak ini pakai past, terus dia ganti kayak ini is ganti was, dan itu tuh bener-bener kayak wow. Dan itu kan bahasa Inggrisku juga nggak terlalu expert kan, jadi aku nulisnya tuh cuma bahasa biasa aja gitu, kayak bahasa Google Translate gitu lah. Ini bahasa Google Translate gitu lah. Nah, si ini ku nih, mentorku tuh benar-benar ganti setiap kata, kayak mungkin lebih bagus kalau kamu pakai kalimat ini gitu. Itu nanti aku kasih lihat ya, nanti aku put di sini. Nah, itu benar-benar dimarahin, terus ditandain semua CV-CV ku, jadi benar-benar kayak super bagus banget. Nah, setelah semua CV udah ini kan, udah kita revisi, terus kita kirim, kayaknya ada 2 cycle gitu ya, kayak kirim CV terus revisi lagi, kirim CV revisi lagi. Dan mentorku ini nggak cuma revisi yang kayak ini diganti, tapi dia emang benar nyontoin nih gitu, yang kayak kata-katanya itu ganti, jadi nggak terlalu revisinya tuh kayak aku cuma kayak dilihat aja terus ganti gitu. Ya, tibalah tahap hearing.